warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinjani Putri Hairunisa dari jurusan Pendidikan Matematika kelas 4D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Sejarah Islam Asia Tenggara yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Haji Helmiati, Magister Agama. Baiklah, saya dari kelompok 4 dan akan menjelaskan materi yang berjudul Kesultanan Aceh, Pusat Studi Islam di Asia Tenggara abad ke-17 dan Jaringan Ulama Timur Tengah dan Nusantara abad ke-17 dan 18. Simak videonya sampai habis ya. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan Pusat Studi Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh dikenal menjadi pusat studi keislaman atau Center for Islamic Studies di kawasan Asia Tenggara. Prestasi ini tentu tidak muncul dengan sendirinya, tetapi karena telah dicapai melalui berbagai bentuk kerja keras dari berbagai pihak yang dipadukan dengan tradisi pengetahuan dan keilmuan di bidang pembelajaran yang panjang, serta berkesinambungan. Maka, pusat studi keislaman di Aceh dapat mencapai puncaknya pada abad ke-17 Masehi. Pada masa tersebut, ibu kota Kesultanan Aceh, Kutaraja atau Banda Aceh, merupakan salah satu kota yang menjadi pusat kegiatan pendidikan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan di kawasan Asia Tenggara. Di sisi lain, kemajuan telah diperoleh oleh Kesultanan Aceh dalam bidang ilmu pengetahuan dan keagamaan. Kesultanan Aceh juga dikenal sebagai daerah yang merupakan salah satu pusat perdagangan muslim dan tempat berkumpulnya para pemikir atau kaum cendekiawan dan ulama-ulama. Selanjutnya, kejayaan Islam di Aceh abad 17. Aceh menjadi pusat perkembangan sebuah kerajaan maritim yang perkasa yang sangat islami dan mandiri dalam perdagangan. Kesultanan ini juga punya hubungan internasional yang luas jangkauannya. Sejauh menyangkut hubungan dengan Timur Tengah, tidak ada negara-negara lain di Nusantara yang mempunyai hubungan-hubungan politik dan diplomatik yang begitu intens dengan kerajaan-kerajaan Islam di Mughal, Persia, dan Turki Utsmani kecuali Aceh. Di zaman ini terutama, ulama-ulama besar Aceh menghasilkan karya-karya besar yang mondial yang selanjutnya mempengaruhi pemikiran Islam di seluruh Nusantara. Saat itu, terdapat jumlah karya-karya keagamaan yang mencolok menurut standar Melayu yang dihasilkan di bawah penguasaannya, baik yang berbentuk bahasa Arab atau yang berbentuk terjemahan. Selanjutnya, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Nusantara abad ke-17. Jaringan ulama yang menghubungkan Timur Tengah dan Nusantara pada abad ke-17 bukanlah fenomena yang tiba-tiba muncul. Ini merupakan akumulasi dari hubungan yang terjalin selama berabad-abad sebelumnya. Beberapa faktor penting yang menjadi latar belakangnya. Yang pertama, jalur perdagangan dan penyebaran Islam awal abad ke-7 Hijriah atau 13 Masehi sampai abad ke-16 Masehi. Yang kedua, kebutuhan akan ilmu yang lebih mendalam antara abad ke-16 sampai ke-17 Masehi. Yang ketiga, ketersediaan ulama dan pusat pendidikan Islam di Timur Tengah. Dan yang terakhir, dukungan dari para penguasa Nusantara. Jaringan ini tidak hanya berfokus pada transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pertukaran ide, diskusi keagamaan, dan bahkan perlawanan terhadap kolonialisme Eropa. Selanjutnya, ada Jaringan Ulama Timur Tengah dan Nusantara abad ke-18. Jaringan Ulama Timur Tengah dan Nusantara abad ke-18 merupakan jaringan intelektual yang memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di Nusantara. Jaringan ini membantu menyebarkan Islam, mengembangkan ilmu pengetahuan Islam, membentuk identitas Islam, dan melawan kolonialisme Eropa. Jaringan ulama yang menghubungkan Timur Tengah dan Nusantara pada abad ke-18 bukanlah entitas yang berdiri sendiri. Ini merupakan kelanjutan dan perluasan dari jaringan yang dibangun pada abad ke-17.
Itulah presentasi singkat dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.